Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan tugas develop peluang, yaitu tugas besar berbasis problem, di mana kami menghitung peluang istirahat petugas penyeberangan menggunakan distribusi eksponensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadi Ramawjana Putra dengan NIM 1030324001246, dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Stefan Haikal Gibraltar Sain dengan NIM 103032324000049. Baik, langsung saja ke metode pengumpulan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk pengumpulan data. Kami mengambil data di pintu masuk Komplek Gereja Bandung Asri 1. Itu kami mengambil data di jam 17.57 sampai dengan 18.17, itu kurang lebih 20 menit. Eh, untuk datanya kami menggunakan alat bantu stopwatch yang ada di handphone kami. Jadi setiap kendaraan yang keluar dari dari komplek, kami menekan tombol flag yang ada di stopwatch atau singkatnya supaya bisa sebagai penanda bahwa ada kendaraan yang akan keluar. Ini kami gunakan untuk mempermudah dalam mencatat berapa kendaraan yang keluar dan juga selisih waktu antar kendaraan yang keluar dari komplek Ria Bandung Asri 1. Selanjutnya adalah definisi permasalahan. Persimpangan pintu masuk Komplek Ria Bandung Asri 1 itu berpapasan langsung dengan jalan raya yang lumayan cukup padat di setiap harinya, terutama pada jam-jam pulang kerja. Sehingga akses keluar masuk kendaraan itu bergantung pada petugas penyeberangan sukarela yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Oga. Di jam sibuk, ya, yaitu waktu pengamatan kami jam 17.47 sampai dengan 18.17, intensitas kendaraan itu meningkat sangat tajam. Dan ini bertujuan untuk menganalisis pola waktu antar kendaraan yang akan keluar komplek menuju jalan utama. Tentunya tujuannya adalah untuk mengevaluasi beban kerja para petugas penyeberangan sukarela, khususnya menganalisis seberapa tinggi peluang petugas tidak memiliki jeda istirahat yang cukup antar kendaraan, serta kami menganalisis potensi antrean yang dapat mengganggu arus lalu lintas jalan raya. Maksudnya antrean ini maksudnya kepadatan lalu lintas di jalan utama. Selanjutnya yang B yaitu kami definisikan perubahan acaknya. Perubahan acak X didefinisikan sebagai waktu antar kendaraan yang keluar dari kompleks menuju jalan raya. Satuan waktu yang digunakan adalah menit. Data diambil dari observasi terhadap 68 interval kedatangan kendaraan atau 68 kendaraan selama 20 menit, 1,82 detik. Banyak kendaraan dan waktu kendaraan ini berdistribusi eksponensial. Berikut tabel data waktu kendaraan yang keluar dari Komplek Ria Bandung Asri 1. Bisa terlampir di dokumen makalah kami. Selanjutnya dijelaskan oleh Seva. Bagian C yaitu definisi parameter. Jadi pada bagian ini kami menentukan parameter distribusi eksponensial dan juga berdasarkan dengan yang dijelaskan oleh Rama tadi, dan total waktu pengamatan adalah 20,03 dengan jumlah 68 interval kendaraan yang keluar dari komplek. Parameter distribusi eksponensial dihitung berdasarkan rata-rata waktu kedatangan berdasarkan data lapangan tadi, 68 interval kendaraan dalam 20 menit 1,82 detik. 20 menit 1,82 detik dibulatkan menjadi 20,030333333 menit. Pobaca X itu menyatakan waktu antar kendaraan yang keluar dari kompleks menuju jalan raya dan dimodelkan menggunakan distribusi eksponensial berdasarkan data observasi. Rata-rata waktu antar kendaraan diperoleh dengan membagi total waktu pengamatan dengan jumlah interval kendaraan, yaitu N sama dengan 20,030333333 per 68 jika telah dibagi sama dengan 0,29456372548897 menit.
Parameter distribusi eksponensial adalah M yang didefinisikan sebagai kebalikan dari rata-rata waktu antar kendaraan sehingga M sama dengan 1 per N, M sama dengan 1/0,2945637254897 jika dihasilkan menjadi 3,3948511424396. Jadi waktu antar kendaraan dimonelkan menggunakan distribusi eksponensial dengan parameter M sama dengan 3,3948511424396. Sip, lanjut Ram. Bagian D adalah hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Pada bagian ini kami akan mencari peluang. Setelah satu kendaraan lewat, peluang kendaraan berikutnya akan datang kurang dari 0,5 menit. Kondisi ini memaksa petugas bekerja terus-menerus tanpa jeda istirahat sehingga bisa menyebabkan kemacetan dan penumpukan kendaraan di jalan raya. Jadi akan dihitung peluang waktu antar kendaraan kurang dari 0,5 menit atau 30 detik berdasarkan distribusi eksponensial dengan parameter M diperoleh perhitungan berikut. Px kurang lebih dari 0,5 sama dengan 1 E pangkat min M kali 0,5 sama dengan 1 E pangkat min 3 3948511424396 dikali 0,5. Px kurang dari 0,5 berarti sama dengan 1 min E pangkat min 1,914242557121198. Px kurang dari 0,5 sama dengan 1 min 0,1831544356788. Jadi hasil dari Px kurang dari 0,5 sama dengan 0,8168455643211. Jadi hasil akhir diperoleh peluang sebesar 0,8168 atau 81,68%. Terdapat peluang sebesar 81,68% bahwa kendaraan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 0,5 menit. Ini untuk tambahan, kami juga menghitung peluang petugas memiliki jeda istirahat yang cukup panjang. Misalkan kami menyatakan angkanya itu lebih dari 1 menit tanpa ada kendaraan yang keluar dari komplek. Jadi menggunakan rumus yang sudah tertera dan diajarkan, yaitu Px lebih dari 1 dengan rumusnya E kurang E pangkat min M kurang 1. Jadi kita masukkan angka M yang sudah didefinisikan oleh Seva tadi, E pangkat min 3,3948511424396 dikali dengan 1. Itu mendapatkan angkanya kurang lebih tidak berubah karena dikali 1. Lalu hasil akhirnya adalah 0,0335. Jadi hanya ada peluang 3,35% petugas bisa istirahat selama lebih dari 1 menit. Ini semakin menyatakan fakta bahwa beban kerja para petugas itu sangat tinggi. Lanjut di bagian E, itu untuk menghitung nilai mean dan variansi dari perubahan acak yang telah ditetapkan. Untuk rumus mean itu sendiri adalah EX sama dengan 1/M, M-nya sudah didefinisikan tadi, jadi 1/sekian angka yang tertera. Lalu untuk hasilnya adalah 0,29456372548897 yang jika dibulatkan kami mengambil 4 angka di belakang koma menjadi 0,2945 menit. Selanjutnya yang variansi, ini adalah var X sama dengan 1/M pangkat 2. Sesuai dengan M yang sudah didefinisikan, kita dapatkan, lalu mendapatkan hasil 0,0867677883743 yang dibulatkan kami
mengambil 4 angka di belakang koma menjadi 0,0867. Alasan kami menaruh atau menulis seluruh angka di belakang koma untuk memudahkan kami dalam mengerjakan. Lalu setelah dapat hasil akhirnya baru kami mengambil 4 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk kesimpulan, saya akan bacakan langsung. Berdasarkan observasi di lapangan dan analisis menggunakan distribusi eksponensial yang telah kami kerjakan terhadap arus kendaraan yang keluar dari Komplek Gereja Bandung Asri 1 pada jam sibuk yaitu sekitar jam 17.57 sampai dengan 18.17 WIB dapat disimpulkan beberapa hal. Pola kedatangan kendaraan terbukti bersifat acak dan independen sehingga memenuhi syarat untuk dimodalkan dengan distribusi eksponensial. Laju rata-rata keluarnya kendaraan adalah 3,3948 kendaraan per menit. Hasil perhitungan peluang menunjukkan beban kerja petugas yang sangat tinggi. Terdapat peluang sebesar 81,68% tugas penyeberangan itu harus melayani kendaraan berikutnya dalam waktu kurang dari 0,5 menit atau 30 detik. Peluang petugas untuk bisa beristirahat sangatlah kecil, yaitu hanya 3,35%. Ini menjadi bukti kuat bahwa pada jam-jam sibuk petugas bekerja hampir tanpa henti. Lalu tingginya rata-rata keluarnya kendaraan dari komplek yaitu 0,2945 menit. Ini memaksa petugas untuk sangat sering menghentikan arus lalu lintas di jalan raya. Gangguan arus lalu lintas yang terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi juga ini menyebabkan adanya potensi penumpukan kendaraan dan kemacetan di jalan raya depan Komplek Gereja Bandung Asri 1. Lalu ini juga ada bukti dokumentasi, sudah ada tertera, dan juga bukti dokumentasi data timer kendaraan. Sudah lengkap dari kendaraan pertama sampai dengan kendaraan 68. Sekian presentasi dari kelompok ini, kelompok 11. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.